Cucupi, cuap-cuap happy with LMK Santo Laurentius. Oke guys, welcome back to Cucupi, cuap-cuap happy with OMK Santo Laurentius. Di episode sebelumnya, di episode 6, kita sebelumnya membahas tentang pertobatan bersama Romo Yudi. Dan di episode 7 kali ini kita akan membahas tentang apa, Cliff? Tentang apa? Panggilan. Apa itu panggilan? Memaknai dan menyikapi panggilan. Oke. Dan di episode 7 ini kita sebelumnya ingin berterima kasih terhadap sponsor kita ini. Ada Frio dan juga Cat IDN yang telah menyiapkan produk-produknya untuk menemani kita selama episode kali ini. Dan untuk Cucupi, biasanya kan kita mengundang beberapa narasumber yang sangat spesial ya. Dan untuk episode kali ini kita akan mengundang Tamu spesial. tamu spesial juga. Siapa kira-kira? Ayo, Mari kita lihat. kita lihat. Halo. Familiar ya dari dulu. Maskot. Maskot putra kebanggaan gereja. Ya. Oh, boleh nggak keluar? Udah nggak apa-apa. Oke, lanjut. Romo, ini kita langsung aja, Pak. Langsung aja. Langsung aja. pertanyaan warming up dulu. Oke. Kita yang dulu kali ya. Oke. Siap. Romo apa itu, Pak? Ini langsung gigi 4 ya. Enggak, gini Romo. Ya. Gatel ya? Apa? Gatel. Gatel. Oh ya. Oke. Ya, lanjut. Oke. Apa itu panggilan? Kan? Ya Romo, mungkin gini dulu deh, apa namanya? Romo dalam proses imamat gitu ya. Aha, Ini iya. kan itu kan pasti ada dari awalnya pertama muncul pikirannya segala macam. Mhm. Entah lihat dari mana. Enggak tahu. Mungkin Romo bisa cerita. Awalnya panggilan tuh gimana, Romo? Oke. Ketika saya kecil itu saya suka film Star Wars. Di film Star Wars itu tokoh-tokoh yang ada di dalamnya itu punya senjata unik namanya lightsaber ya. Iya. Dan pakaiannya itu pakai jubah. Gitu ya. Sebagai anak-anak, saya tuh membayangkan apa ya? Saya itu pengen pakai jubah. Jadi pekerjaan apa yang pakai jubah? Pakai jubah tiap hari. Jadi pastor gitu ya. jadi Itu sebabnya kemudian saya masuk Misdinar karena pakai jubah. Terus akhirnya pelan-pelan pakai jubah sendiri akhirnya jadi frater, jadi romo kayak gitu. Waktu itu Miss Dina pertama di Gereja Monica dulu ya kalau nggak salah. Saya dulu di Gereja Monica Misdinar masuk. Setengah tahun kemudian pindah di Alam Sutra. Jadi awal-awal di Alam Sutra ada misa, ya saya tugas Misdinar di sini. Lah, lu itu teman angkatannya kan? Kenapa? Teman angkatannya kan lu? Cuman yang benar-benar generasi pertama itu Romo Bernard. Pernah tugas bareng nggak? Maksudnya- Pernah collab. Waktu itu kelas berapa waktu benar-benar kayak kayak Romo nih dari sini. Saya itu sebenarnya kemudian berpikir serius untuk jadi romo atau minimal masuk seminari ya. Ya. Itu kelas 2 SMP. 2 SMP. Iya. Jadi ada satu guru saya di Tarakanita waktu itu tanya, Bernard, saya dengar kamu mau masuk seminari. Itu benar atau sekedar joke? Saya mikir sebentar tapi ya saya sih kepikiran bu, gitu ya. Lalu kemudian sejak itu arah saya ke sana. Gitu. Jadi masuk seminari, nah di seminari menengah pas SMA itu baru mulai pikir serius mau jadi pastor apa enggak. Begitu. Berarti dari SMP 2 dulu ya. Mm-mm. Mulai tahu kayaknya seminar itu ini pas. Tertarik dengan kehidupan Romo itu udah dari Misdinar itu sih ya. Karena deket kan ya sama Romonya, penasaran. Tapi kemudian berpikir lebih serius untuk masuk seminari baru kelas 2 SMP sebenarnya. Tapi termasuk cepet lah itu kayak kata-kata kan kayak usia SMA gak sih kayak mulai Kan ada seminari menengah dia. seminari menengah ada ya. Jadi kan itu setara SMA ya. Ya ada setara SMA. Gitu. Nah, kalau itu berarti begitu pertama ada keinginan masuk seminari, ngomongnya ke siapa? Iya tuh. Oh iya. Ngomong ke siapa? Saya sih ngomong ke papa mama saya ya. Oke. Papa Pertama mama. langsung. Iya, aku kepikiran pengen begitu. Nah, Ya,
mereka ya mungkin nggak ambil pusing juga karena namanya anak-anak kan, tapi ternyata kok saya serius gitu. Oke. Ya udah, Tapi pas permintaan pertama langsung diokein ya sama orang tua ya. nggak diokein sih, tapi ya udah coba lihat Lihat dulu dulu ya. gitu ya. Oke. Gitu. Kalau waktu itu orang tua ngomongnya apa? Orang tua ngomongnya ya udah dicoba Langsung aja. izinin? Mama saya sempat berat, lu masuk seminari anak pertama, kita nggak tahu nanti di sana ngalami apa gitu. Ya, tapi kemudian setelah masuk, ini yang berproses kan bukan cuma saya, tapi juga keluarga saya. Jadi ya udah berjalan begitu. Oke. Kan bilang keluarga ya Roma. Ya? Kalau adik lu gimana? Adik-adiknya Roma? Adik saya 2, ya. Bilangnya. Dua-duanya cewek. Ah. Yang satu itu dancer, Ah. yang satu karyawan swasta dan TikToker, Oke. gitu ya. Kemarin reaksinya gimana waktu ngomong dulu? Dulu mereka kan kecil banget ya, jadi taunya cuma jadi ya masuk asrama aja, nggak tahu gitu ya. Kalau gitu kita tanya langsung aja ya sama mereka nya. Oke, silakan masuk. Kita sambut. Halo. Beatrice Sabiani. Annyeonghaseyo. Duduknya di mana ya? Duduknya di mana? Anjingnya mana? Tidak di bawah. Oh, oke. Sorry lagi di lapang. Iya lagi di got tadi. Lagi di gor, geser dulu. Gue nggak bisa berdiri. Jadi bisa bergeser. Ya. Oke. Terusnya nggak ada aku lagi. Ada. Ya, geser. Ini berarti kita kedatangan 3 narasumber ya untuk podcast ini ya. Panggilan imamatnya untuk 3 orang sepertinya nih. Karena untuk melahirkan seorang imam itu nggak cukup dia aja ya, tapi juga keluarga, seluruh lingkungan. Oke. Kok kata pepatah, it takes a village to raise a kid. Oke, it takes a village. Oke. Oke. Nah, ya. Ini kalian dibayar berapa mau kesini nih? Pengen kasih Oke. botol minum buat oleh-oleh. Oke. Sebelumnya perkenalan diri dulu dong ke kamera. Oke, hai, aku Beatrice, aku anak kedua dari 3, adanya Koko yang pertama. Hai, aku Bernika, adiknya Koko yang kedua. Hai Beatrice, hai Bernika. Welcome to Cucupi. Oke. Kasih tepuk tangan dong Indonesia. Oke. Nah, apa yang mau ditanya tadi? Tadi kan udah sampai kegiatan seminari ya. Bentar, ke mereka dulu. Oh iya. Nah, Ber, gue Ya, ada pertanyaan nih. Jadi waktu Koko dulu ngomong masuk seminari, Koko. Oke. Waktu Koko bilang dulu waktu mau masuk seminari, itu gimana? Inget gak? Waktu itu masih kelas berapa sih? Oh, jadi waktu itu masih aku kelas 4, Cici kelas? Aku kelas 6. Oh Ya, iya. masih. Ingat gak waktu itu rasanya gimana? Waktu itu? Oh, yang pertama kali awal-awal mau panggilan kan yang di seminari menengah di Gonzaga. Itu pas perjalanan menuju mengantar Koko itu udah rasanya hening gitu. Iya sih. Iya. Cuma dengar suara mesin mobil. Iya. Oke. Penuh pemikiran, kira-kira gimana ya nanti nggak ada Koko, bla bla bla. Tapi bisa mikir ya kelas 4. Udah bisa mikir ya. Tapi kayak ini nggak seberapa lah, cuma ditinggal Koko doang gitu. Terus makin udah acara-acara udah mau perpisahan gitu udah langsung juas. Oke. Jadi dengan derai air mata dulu gitu. Iya. Terus habis itu Cici. Oke, aku Oke, ya. iya. Oh, kebetulan waktu itu emang anaknya rada lemot ya. Jadi Ah. pas di jalan sampai sana masih clueless. Oke. Masih kayak ini apa ya? Ini Mikirnya ngapain kemana? ya? Kirain kayak oh yaudah mau ngantar Koko mau ke sekolah di Jakarta. Udah gitu tok gitu kan. Terus begitu udah sampai sana kok tiba-tiba ada yang mulai hujan, ada yang mulai basah gitu. Terus kayak kenapa ini? Emang selama itu emang terjadi apa? Mau kemana gitu kan? Terus kayak oh ternyata oh ya udah. Nah, ternyata masuk seminari yang kita juga masih bingung sebenarnya itu apa. Cuma tahu oh itu sekolah buat jadi romo, buat jadi pastor. Oh ya, oke gitu. Begitu jalan pulang baru ikutan lah sedikit lah netesin air mata biar kelihatan sedih. Oke. Biasanya bareng gitu ya bertiga, sekarang tinggal berdua gitu.
pokoknya. Iya, jujur sih aku nggak deket sama dia sebelumnya. Oh, oke. Jadi aku apa-apa ke Koko, kalau curhat apa, minta tolong bantuin apa ya kau ya. Emang dulu kau bertiga ngapain aja? Dia nggak ada biasanya. Aku cuma Iya begitu. Iya. Emang biasanya cuma jadi ini aja pemeriah, yeay. Ada yang jatuh nangis, yeay. Gitu doang. Oke. Dinamis Terus- sekali ya keluarganya. Nah, terus itu apa? Jadi kan biasanya kan ini ya, kan dinamikanya 2-1 gitu. Gitu ya? Beneran ya? Iya, bener. Oke. Nah, begitu Koko nggak ada di rumah, gimana berubahnya suasana? Kayak mengheningkan cipta aja sih berdua Mengheningkan gitu. cipta aja. Iya bener-bener kita nggak ngobrol nggak apa ya karena biasanya kan Veronica main sama Koko kan, terus kayak ya udah main bersenang-senang, aku bersendiri di pojok sama pembantu gitu kan. Jadi kayak nggak sesedih itu sih sebenarnya karena emang belum nyambung gitu kan. Terus kayak biasalah kan kalau anak pertama sama anak ketiga biasanya kan memang lebih akrab dibanding anak tengah gitu. Jadi ya dengan Koko ke seminari kita mau nggak mau, suka tidak suka, langsung tidak langsung. Mantap. Gitu. Keren. Tepuk tangan lagi dong. Oke. Coba ke Robina dulu. Ya, boleh. Oke, tadi apa? Ini apa? Seminari live. Ngomong. Oke, sebentar belum Apa-apa. nih ya. Kalau dibilang itu ya, ini bertiga ya. Kami itu dulu hobinya sama sebenarnya. Apa? Manjat pohon sama-sama. Jadi bertiga di atas pohon gitu Pohon ya. siapa? Pohon belimbing. Jadi di depan rumah kami dulu itu ada pohon belimbing gede. Gitu ya. Ya udah manjat ke situ bertiga gitu ya. Oh gitu. Ya udah lanjut. Oke. Gimana? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, Romo kan juga proses ya sebelum jadi Romo jadi frater dulu. Gitu. Nah, selama proses menjadi Romo itu, tantangan terberatnya itu apa aja? Tantangan terberat ya kuliah itu berat ya. Kuliah berat karena butuh daya tahan, dan kalau filsafat teologi itu nggak ada penelitian lapangan, jadinya harus baca buku, mikir gitu ya. Benar semua tuh dari Literatur, mikir ya, tentu lihat fenomena masyarakat gitu ya. Tapi untuk penelitian lapangan begitu nggak banyak. Jadi buku lah udah, temennya buku tiap hari gitu. Itu. Ilmunya cocok logi gitu ya. Misalnya di buku itu kayak apa ya? ada metode penelitian. Oh, ada metode Iya, penelitian ya? ada cara kita belajar cara berpikir. Soalnya aku jujur nggak ada bayangan gitu pendidikan dari jadi frater jadi Romo itu dapat oke. apa aja. Iya. Mungkin buat audiens perlu diceritakan sedikit Iya. lah biar ada Filsafat gambaran ya. Kalau filsafat itu artinya kita belajar cara berpikir orang, perkembangan cara berpikir, lalu fenomena-fenomena yang terjadi di dunia ini dicari maknanya apa. Gitu ya. Kematian itu maknanya apa contohnya? Kematian itu membuat sebuah hidup ini menjadi utuh, bisa dimaknai. Kalau nggak bisa mati, orang hidup terus, ini absurd, nggak jelas, nggak ada maknanya. Contoh kayak gitu. Ada tokoh yang ngomong begitu, yang lain-lain begitu. Belajar teologi. Teologi artinya belajar tentang iman, refleksi tentang iman, kitab suci, spiritualitas, liturgi, pastoral, dan lain sebagainya. Tantangan lain selain kuliah, saya itu kan orangnya diam-diam ya, introvert begitu ya. Tapi jadi pastor itu kan ya mau nggak mau harus ketemu orang, ngomong di depan umum dan lain sebagainya. Itu saya belajar di situ. Latihan banyak sampai sekarang jadinya kayak begini. Sudah terlatih. Lalu Kerasa kok romonya. Kerasa ya. yang juga menjadi tantangan itu adalah hidup komunitas. Karena kan ini kita nggak milih temen ya. Kumpul jadi satu, latar belakang ekonomi, keluarga, kebiasaan, kepribadiannya macem-macem. Nah itu gimana tuh bisa berteman sama orang-orang yang macem-macem itu, tinggalnya 24 jam kali 7 hari seminggu, ya kan? Ya. Itu sih tantangan. Tepuk tangan ya. Itu apa namanya? Kalau kita tadi ngomongin tantangan, tapi
Peran keluarga tuh penting mungkin- banget gitu. Iya, nggak sebenarnya gue mau nanya yang lain. Kamu mau nanya apa ini? Nggak. Ini pertanyaan udah disiapkan oleh tim konten, Iya, Cliff. tapi kan gue suka nggak nurut ya. Kayak gue nggak bisa disuruh kalau ketaatan tuh nggak bisa. Bentar, nggak, cuman ini doang sih, kayak tadi Romo ada bilang tantangan itu Ngantuk ya Cliff. Ngopi dulu, kurang tidur sih. Ngopi dulu. Cheers. Nah, Kopinya Kopi baterai. Ya sih. Ada ini loh. ada snack. Nggak boleh kelihatan tapi ya soalnya nggak sponsor yang ini. Oh, yang ini Iya, boleh BTW nih ini kalau mau buka boleh. Iya, kita kedatangan sponsor juga. Ini snacknya ada Fuyo namanya. Fuyo. Dia tuh dia itu snack buah, kulit buah. Ini ada yang Red Blast, ini apple, strawberry, and dragon fruit. Oke. Kalau yang gua pegang ini mango bengo. Mango bengo. Dia dari Jadi yang Jambu, dragon fruit gunanya mangga, buat apa nih? madu. Oke. Kayaknya ini Fruyo. Oke. Oke. Ini ya kayak akan vitamin. Kayak akan vitamin. Ya. Dragon fruit ya, yang sulit buang air besar. Serat soalnya. Ya langsung buka aja. Oh, boleh. Iya, kita mau kita buka. tes dulu ya. Romo ini ya sulit buang air besar ya Romo. Hah? Biasanya kalau ngomong tuh proyeksi dari keluhan sendiri. Iya. Tenang, Oke. pada tremor kumaha ieu. Oh, boleh. Ya, makan. Nih. Terus satu lagi apa? Ya, satu lagi nih. Ini Oh, bisa namanya dimakan juga tuh. Bisa bukan dimakan kue. nggak? Beda. Sabun. Ini sabun. Sabun. Bentar, kita introduce dulu produknya ya. Jadi bisa dilihat di sekitar sini tuh namanya Cat IDN. Cat Dia itu IDN. Sabunnya itu dia homemade dari berbagai macam berbagai ingredients natural. Dan bisa dilihat di sini tuh ada berbagai macam aroma seperti ada kopi, kemudian di sini ada Areng. ya, Ngomongnya charcoal. charcoal ya, Nih, charcoal. baunya aja. Cium aja nih. Iya. Kalau areng mentar kayak buat cengbengan, barbecue, charcoal, gitu, kipas-kipas. Iya, terus ada yang honey goat milk juga di sini. Susu kambing. Ah, Gunanya untuk membersihkan apa? Dosa-dosa di dunia. Betul sekali. diperlengkapi kuasa Iya. absolusi, indulgensi penuh ya. Biasanya ini sabun kesehatan ya buat kulit-kulit yang apa namanya? Iya. Gatel-gatel, kudisan, penuh dosa tadi. Ya. Itu ya. Ya, Bagaikan bermandi di Sungai Yordan ya. Oke. ya kadang-kadang kan produk ini kan kayak apa sih? Kalau misalnya yang konvensional kan asamnya kan tinggi banget kan. Kalau ini sih bahan-bahannya tuh kayak yang benar-benar natural. Gitu. Oke. Natural ya. Cat IDN. .idn kalau ini nanti coba dicek di Instagram ya, di Instagram. Ada Instagramnya ya? Cat.idn. Ada ya. Oke. Kagak ada yang konfirmasi gue nanya. Oke. Ini lanjut nggak podcastnya atau iklan? Oke. Kita masih Makan dulu kan lapar tadi. Ya udah. Asam-asam manis gitu. Asam-asam manis. Ya, Fruyo. Ya, jadi gue mau nanya. Tadi udah jawab. Tidak mindful maaf. Oke, ya kalau hal-hal yang apa ya membahagiakan selama perjalanan panggilan karena kan katanya kan panggilan itu misteri. Gitu. Oke. Jadi bahkan di balik yang begini yang menantang ada berkatnya, ada rahmat di situ. Oke. Apa Romo contohnya waktu itu? Ini kesaksian aja biar Ya. banyak viewers viewers yang masuk seminari atau berani nanggepin panggilan. Agak Iya. Saya bahagia karena ini ya. Pelayanan saya itu kan pelayanan rohani ya. Ketika hal-hal yang jasmani, yang fisik mentok, lalu saya bisa ambil bagian dalam momen-momen hidup yang penting di tengah umat. Buat saya itu istimewa. Saya hadir. Ini ngomong-ngomong pas di seminari atau pas sebagai imam sih? Jadi pastor. seminari sampai jadi imam deh. Oke. Kalau seminari ya, saya bahagianya ketika saya bisa melihat diri saya berkembang dan ternyata dengan saya yang meskipun banyak keterbatasan, biasa-biasa gitu ya, ternyata Tuhan mau pakai. Dan itu berasa gitu ya. Itu cinta Tuhan terasa di situ. Tantangan demi tantangan dihadapi dan akhirnya
bisa bersyukur ditahbiskan itu buat saya itu membahagiakan. Ketemu banyak teman baru, punya banyak saudara baru, lalu lihat adik-adik saya 2 ini tanpa saya di rumah berkembang jadi begini. Ini luar biasa gitu ya. Kalau saya tetap di rumah mungkin nggak ada yang kenal Ciber. Nah, Beatrice juga nggak ada yang tahu dia itu dancer gitu ya. Mungkin juga makin susah dapet cowok karena saya di rumah mantengin dulu nih cowoknya yang mana gitu kan. Tapi itu ya, saya bahagia karena lihat adik-adik saya juga berkembang jadi luar biasa. Itu. Gitu ya. Kalau tadi yang jadi imam itu ya, ketika saya melayani, ambil bagian dalam apa ya? Dalam suka dukanya orang. Dibaptis saya hadir di sana, saya membaptis. Ketika orang menikah, saya hadir di sana menyaksikan 2 orang yang saling mencintai bersatu, itu kan menggembirakan. Ketika orang sedang berduka, meninggal, saya nggak bisa apa-apa selain mendoakan mereka. Di situ juga meskipun lagi berduka, saya bersyukur karena ya Tuhan pakai saya boleh hadir untuk mereka. Itu ya, sebenarnya pelayanan imam itu kan simpel-simpel ya, mimpin doa, misa, ngobrol gitu ya, konsultasi. Tapi itu yang buat saya bahagia, gitu ya. Itu Kualitas kehadiran gitu ya Romo. kehadiran. Tuh. Bisa jadi sarana. Yes. Lagi adanya mau tepuk tangan tuh. Iya, tenang lagi. Oke. Ben, mau nanya? Oke, boleh. Ya. Nah, kan lihat ya proses Koko Romo berjalan gitu ya dari seminari menengah sampai kemarin habiskan sekarang bertugas. Apa yang kelihatan berubah, apa yang tetap sama? Yang sama, iya statusnya tetap masih jadi koko kita berdua. Ya, yang beda sih tadi sih kelihatan udah berasa banget lagi khotbah di mimbar ya. Ada roh kudusnya Ada ya? lumayan, kerasa agak beda gitu, Iya, agak beda. oke. Terus ya lebih ini aja sih. Dulu tuh kalau di rumah kayak seringnya di kamar. Dulu kan ke kamarnya tuh kayak cuma ada 3, kamar orang tua, kamar kita berdua, sama kamar koko. Nah, udah tuh di kamar udah diem aja, ngendok kayak di dalam gitu. Ya nggak tahu ngapain lah. Pokoknya ya jadinya yang paling masuk sekali-sekali ya cuma Bernie, cuma mama gitu. Jadi sekarang tuh kayak udah lebih ekstrovert lah daripada dulu. Oke. Sekarang udah lebih rame gitu oke. kan, udah lebih rame. Terus juga ya sama lagi yang tetap yang sama dari dulu sampai sekarang adalah pinter. Oke. Iya. Oh iya. Karena kan gennya agak Iya sih. berkurang. Berkurang ya. Lah, iya ini ranking 1, ranking 2 dari atas. Kita ranking 3 dari bawah. Jadi ya itu. Sampai sekarang masih pintar. Terus kayak khotbah-khotbahnya mama sih seneng banget sama khotbah Koko ya. Kayak every morning, apalagi every weekend gitu. Namanya juga anaknya mau gimana? Tapi perlu diakuin khotbah lu bagus loh Romo. Bagus loh Romo. Iya. Gimana? Ya. Aku iya Jo, udah diwakilkan tadi. Sama. Iya kurang lebih. Coba tambahin. Tambahan-tambahan ya mungkin gitu. Biar lebih personal. Oh gitu. Tadi gimana perubahan sama Apa yang perbedaan dan diubah, kesamaan Koko apa yang dari dulu sama? sampai sekarang. Oh. Samanya dulu apa sama? Sama, kurang lebih sama ya. Hmm. Maksudnya kalau misalnya aku butuh advice atau butuh kayak aku curhat-curhat gimana ini itu, Koko juga masih kayak nanggepinnya dengan ya sama-sama aja ya kok ya. Ya bedanya mungkin waktu yang diberikan ke aku dibanding yang dulu berbeda gitu. Dari seminari menengah aja udah berasa banget, soalnya pas di seminar menengah tuh 3 bulan gak boleh kontekan ya kok. Gak ada kontekan HP atau email atau apa, semua di cut off gitu. Terus betul. Tapi setelah 3 bulan itu udah bisa teleponan sebulan sekali maksimal 30 menit. Nah, itu udah lumayan lah, tapi makin kesini mungkin karena udah jarang ketemu, intensitasnya berkurang, jadi udah nggak ketergantungan lagi sih.
Tapi kadang Kopi. Nah, kopi udah datang. Oh, kopinya sudah datang. Lanjut. asik. Ya, mau minum. Boleh minum kopi. Takut panas. Ngantuk nih abis badminton. Oh, iya, sehat ya. Iya, cila. Iya. Ayo. Masih panas. Ayo ngomong dulu. Iya. Kalau udah mulai kuliah sama kerja sekarang ini sih rasanya paling kayak advice soal itu ya, kehidupan. Kok aku burn out misalnya. Kok aku aja ya. Aku capek nih kayak gini-gini hidupnya, terus kayak kok kadang-kadang kok aku malas gereja ya gitu kan. Terus kayak gimana ya? Menghapuskan dosa. Tapi nggak boleh kan ya? Maksudnya boleh nggak sih ada yang ngaku dosa sama gue? Boleh ya? Oh, Kalau boleh. rela. Boleh aja kalau rela. Oh iya, terus beberapa kali kan kakak di Kelapa Gading. Di situ tuh ada yang kenal sama aku gitu. Terus kadang-kadang ada yang bilang, "Oh iya, saya abis ngaku dosa sama Romo Bernard gitu. Kok kamu gitu." Terus takutnya kokonya nanti ngomong ke aku kayak gimana gitu. Dosa-dosanya ini gitu. Ternyata gitu sih perbedaannya. Kurang lebih nggak terlalu sulit sih untuk adaptasi hingga saat ini ya, Ci ya. Iya. Ini langka banget loh dapat perspektif dari siblings ya, maksudnya kayak saudara-saudara dari Romo gitu ya. Ini buat viewers ini mestinya jadi unik. Oke, lanjut. Oke. Tadi kan kita udah dengerin ya cerita tentang Bernie sama Beatrice. Sekarang aku mau nanya nih pertanyaan sensitif. Romo, Apa? sempet down gitu nggak pas jadi Romo? Sampai ke titik terendah itu, mohon maaf nih, sampai pengen berhenti gitu. Oh, kalau jadi Romo belum ya? Belum ada ya? Ini lagi panas-panasnya nih, Wis. dikasih tugas banyak gitu kan, nggak berhenti. Heeh. Oke, tapi saya bisa nikmatin. Tapi persis sebelum tahbisan, 1-2 tahun sebelum tahbisan itu, saya lelah, capek, lalu juga kondisi komunitas itu nggak gitu oke. Jadi ada problem di tengah komunitas, waktu itu ada krisis, sehingga saya sempat mikir apa udahan aja ya. Tuh, tapi ya udah, terus dibawa dalam doa, nggak buru-buru ngambil keputusan. Oh ternyata itu perasaan saya doang. Saya balik lagi, apa yang saya nikmati, apakah saya gembira di sini? Ternyata happy sebenarnya, cuma karena ada satu masalah ini. Tapi ya udah jalan terus, gitu sih. Kalau sampai betul-betul mau keluar gitu ya, semoga enggak ya. Gitu ya. Amin, makasih. Iya. Ini sekarang buat si Bernie dulu nih. Beatrice ya? Ini Bernika, ini Beatrice. Mirip banget mukanya, buset. Masih sih? Mirip banget. Namanya kakak ade sih ya. Iya. Ya udah, misalnya Koko cerita ke kamu, aduh, aku down banget nih, apa aku berhenti jadi Romo ya gitu. Kalian tuh sebagai adik-adiknya, langkah apa yang kalian bisa lakukan? Kira-kira, contoh doang ya, misalnya nih. 1, mendoakan. Yeay. 2, mendoakan. Ya. Apa sih? Ya kan kita doain aja, kita bisa apa? Yang benar serius. Oh serius. Oke. Gimana ya? Kalau menurut kita berdua sih lebih ke gini. Kita berdua tuh percaya sama Koko, percaya banget sama Koko kalau misalnya itu tidak akan terjadi karena kita yakin kalau misalnya itu emang panggilan dari Tuhan, panggilan dari atas. Ya kita nggak bisa apa-apa lagi gitu. Kita benar-benar cuma bisa membantu, mendukung, mensupport, udah gitu aja. Jadi dari sisi kita ya nggak mungkin sih, kayak kita nggak ada pikiran ke sana. Jadi kayak ya udah pasti jadi gitu. Cuma kalau misalnya memang ada skenario di kehidupan lain yang misalnya amit-amit Koko nggak jadi Romo misalnya, kayak kita ya lebih ke pasrah aja sih, lebih ke oh ya udah nggak apa-apa kalau misalnya itu memang jalan hidup yang Koko pilih, karena kan kita hidup ya kita dikasih pilihan, banyak pilihan sama Tuhan buat kayak mau ambil apa gitu. Iya, jadi ya terserah kalau misalnya memang pengen
cabut dari dunia itu nggak apa-apa, masih bisa ambil pilihan hidup lain yang misalnya ya jangan jangan di situ terus gitu, masih ada lah hal yang lain. Mungkin ada yang mau ditambahin dari Ciber? Kalau dari aku sih, aku tidak pernah melihat Koko bakalan down. Wanjas. Enggak, dari awal Koko tuh mau masuk seminari dia udah kayak nggak ada kepikiran mau yang mana gitu, mau jadi pilot, jadi dokter. Dia cuman Koko mau jadi Romo gitu. Terus dia pernah cerita juga kayak kan sering ditanya ya, Koko suka cewek nggak sih gitu kan? Itu pertanyaan berikutnya sebenarnya. Maaf, oke nanti dulu. Langsung. Terus kayak Koko kayaknya cukup unik deh nih. Suka sih suka, tapi kayak panggilan ini lebih kuat ya. Jadi kayak aku dari awal kayak wah ini yakin sih pasti jadi, kalau nggak jadi ya udah, tapi ya 89% gitu kayak bakalan jadi. Terus jadi kayak aku sudah merelakan Koko silakan melayani gereja. Yes. Sama ya tadi sempat ngobrol juga. Iya, semuanya yang hal-hal yang dipaksakan pasti tidak sepenuh hati ya kok ya. Jadi kalau apapun jalan yang Koko pilih, apapun yang Koko pilih, kita pasti support. Mau senang maupun duka, ya support. Keren banget kalian. Bener-bener supportive bagaimanapun keadaannya, itu sih gokil banget. Iya loh ya, maksudnya artinya ya dalam proses maksudnya seseorang jadi imam itu ternyata yang berproses bukan cuman si seminarisnya atau romonya, tapi ternyata keluarganya juga berproses dan belajar menyerahkan diri kepada Tuhan gitu ya. Jadi itu keren banget sih, maksudnya itu ramah. Keren. Oke. Yo, cewek. Cewek. Pertanyaannya cewek, ayo. Nah, cewek gimana? Pernah Omo pernah punya pacar atau pernah suka sama cewek? Boleh diceritain dong ke Teman-teman. Kalau punya pacar nggak pernah, ya pernah pacar nggak pernah. Tapi suka sama cewek ya naik turun gitu ya. Pernah ada, pernah tidak ada gitu ya. Tapi ya sebenarnya nggak gitu istimewa sih ya pengalamannya sebagai cowok yang jadi pastor gitu ya. Saya cuma begini, pernah pas seminari menengah nih di Gonzaga, Wacana Bakti itu kan sekolahnya nyampur ya, cowok cewek. SMA namanya Cinta SMA itu kayak apa ya? Ya kayak gitulah ya. Saya dekat sama satu cewek. Cie. Dekat sekolah lagi ada cie. Saya dekat sama satu cewek gitu ya, nyaman udah jadi teman ngobrol, oke lah gitu ya. Di SMP juga punya circle, kami berdua cowok, ada 2 cewek, kerja kelompok bareng, jalan bareng kayak gitu. Di SMA ada yang kayak begitu, ada lagi cewek yang lain. Saya ya lumayan dekat gitu ya. Ya kalau bisa dekat, suka gitu ya oke lah. Yang namanya saya suka doang, saya nggak pernah ngungkapin ya, jadi ya salah saya juga gitu. Nggak tahu salah saya atau sebenarnya itu pengendalian diri yang bagus gitu ya. Iya, positive thinking. Sekali waktu cewek yang dekat sama saya, yang saya juga nyaman tuh, dia cerita dia lagi punya pergulatan sama cowok. Jadi ini di hadapan saya, cewek yang dekat dengan saya cerita tentang cowok lain. Satu itu. Yang kedua yang lebih parah adalah itu adik kelas saya satu asrama. Jadi seminaris juga sama gitu ya. Jadi gimana gitu. Tapi ya udah, panggilan itu lebih kuat ya. Jadi 89% tadi kan. 89%. Jadi ya begitu. Jadi saya jalani. Nggak tahu ya, waktu itu saya juga merasa ya udah ini pengorbanan yang harus saya buat. Ya saya temani dia sejauh saya bisa. Gitu sih. Itu kalau pas frater relatif lebih stabil ya. Saya agak jaga jarak dengan umat juga, saya nggak gitu mau diajak sana ayo gitu. Saya orang pribadi yang bukan model begitu. Ya kebawa juga sih sampai Romo begini. Ada teman-teman yang dekat tapi nggak ada yang tahu.
Kelapa Gading itu ceweknya kan cakep-cakep ya. Iya. Sama 11-12 sama Alam Sutra. Jadi itu saya tugas di Kelapa Gading gitu ya. Jadi speknya spek Cindo, Korea kayak gitu kan. Jadi ya memang menarik kalau saya misah gitu kan. Banyak gitu kan. Ini ada sebelah mana nih gitu kan. Tapi ya udah. Ini ada Romo juga nih. Ya, ini masih available tolong ya guys. Tolong siapa yang mau, yang ini jangan. Ya ini udah punya gitu ya. Jual gue. Kayak disetarakan dengan ini. Tapi Tapi ini bener nih guys ya, dicek ya. ya. Apa tadi namanya? cat.fluyo dan cat.idn. IDN, oke. Iya. Kalau Instagramnya? Enggak san. Enggak ya. Oke, apa tuh? Mungkin kita ke pertanyaan yang agak sedikit menyentuh. Apa yang dirindukan kalian dari Romo Beanan? Cici dulu. Iya wis. Gak rindu nih. Kalau sekarang sih jujur sering ketemu ya Pak ya. Kalau mau apa namanya? Kalau kita kangen ya kita ke gereja KTG. Oh. Tapi belum pernah. Jadi belum tahu. Ya kalau Natal kan ketemu. Terus kayak dia sibuk, kita juga sibuk kebetulan, anjay. Udah terbiasa juga ya, terus udah Betul. punya pola ini masing-masing jadwal. Iya. Terus selalu available juga kalau misalnya kita ada masalah juga, nggak meninggalkan begitu saja gitu loh. Maksudnya walaupun Koko punya tanggung jawab yang lain, kita juga apa ya, tidak merasa ditinggalkan. Udah Cici. Oke. Kalau dari aku mungkin lebih ke ini ya. Selain kehadiran mungkin ke peran Koko. Iya, peran Koko. Kan secara tidak langsung saya tergeser jadi anak sulung di rumah. Iya, jadi kayak belum sempat ngerasain yang kayak punya bener-bener Koko yang di rumah ngayom, ngelon gitu, enggak. Jadi kayak kayaknya harusnya menarik nih ada di rumah gitu. Lebih ke maksudnya belum sempat ngerasain yang di dunia lebih dewasa, lebih gede gitu. Kalau dulu kan ya udah masih ya SD kan, lebih ke punya Koko yang bisa tukar mainan, bisa nanti dihibahin mainan, lebih kayak gitu dulu kan. Terus juga kalau kemana-mana, kalau misalnya mama papa lagi ngapain yang jagain Koko kayak gitu. Dulu kan lebih protektifnya kayak gitu. Kalau sekarang kan kalau melihat dari lingkungan-lingkungan yang lain yang punya Koko kan kayak wah, diantarin Koko, ditemenin Koko gitu kan. Cuma ya kan sebenarnya udah terbiasa aja. Cuma kadang-kadang kan kepikiran untuk kayak gimana nih Koko saya gitu. Koko saya di Kim Taegon bersama dengan Cindo-Cindo ke Kelapa Gading gitu kan. Aduh gitu. Cuma ya enggak apa-apa. Itu aja kangennya lebih ke sosoknya sih sebenarnya. Sosok kakaknya gitu. Lebih kayak gitu. Oke. Paling itu aja deh, Romo. Pesan-pesan terakhir buat umat-umat OMK Santo Laurentius. Kira-kira yang mau jadi Romo, yang mau berencana menerima panggilan imamat seperti itu. Oke. Ada pesan nggak buat mereka? Pertama, prinsipnya mau jadi apapun, yang penting dijalani sesuai dengan apa ya, setelah melalui proses pemilihan yang sungguh-sungguh. Jangan sampai kemudian menyesal di kemudian hari. Kalau mau jadi Romo ya udah coba aja masuk seminari, bimbingan sama Romo tertentu yang mungkin bisa diajak ngobrol. Kalau diterima ya syukur, lalu dijalani. Kalau enggak ya coba lagi. Kalau enggak coba lagi ya dilihat kemungkinan yang lain. Intinya mau Anda menikah, mau milih nggak nikah, atau mau jadi suster, biarawati, suster, jadi Romo, itu bukan sekedar gue pengen happy, gue pengen sukses, bukan itu. Tapi ini proses pencarian, dengerin Tuhan maunya apa sama saya. Ya mungkin di luaran banyak quotes yang mengatakan know yourself, lalu coba ikuti kata hatimu gitu ya. Sering banget kan. Saya mau katakan sekarang itu nggak cukup. Mengikuti kata hati itu seringkali keliru justru. Kalau
kita tidak sambil mendengarkan Tuhan ngomong apa. Itu ya. Jadi yang paling utama selain kemudian ikuti betul kata hati, yang happy seperti apa, saya pengen hidup saya bermakna kayak apa, tapi dengerin Tuhan mau apa. Maka dalam doa-doa Anda, siapapun Anda itu berani aja ngomong spontan, Tuhan mau saya berbuat apa. Saya kalau mau bikin khotbah juga gitu, Tuhan saya mesti ngomong apa, Tuhan mau saya ngomong apa buat umatmu. Bawa dalam doa, sesimpel itu, mohon supaya dia berikan jalan, tuntun dia mau kita ngapain. Dengan cara begitu saya rasa nanti pelan-pelan akan jadi jelas, meskipun ya tantangan tetap ada. Begitu. Gas, cobain gitu. Tapi bener Mama, aku ini sih maksudnya ketika ngomongnya seperti kata hatimu aja, ya kadang-kadang emosi kan tidak sustainable ya, emosi itu naik turun juga gitu. Apalagi psikolog nih tahu. Nggak maksudnya, ya itu benar sih. Lu diciptain sama Tuhan ya, Tuhan punya maksudnya buat apa gitu. Thank you Romo udah mengingatkan itu. Mungkin dari mereka juga ya mananya ya. Ini mungkin terakhir pesan ya buat viewers yang mungkin punya. Kita kan bukan suster ya? Oh enggak, bukan buat yang koko-koko. Oh, buat koko-koko. Atau dedek-dedeknya gitu ya. Itu mau masuk seminari. Apa yang bisa dilakuin untuk mendukung atau gimana menerima kehilangan berapa saat gitu? Apa bakal jauh? Kalau dari aku sih, menurut aku nggak akan sekehilangan itu. Mungkin di awal kayak, wah ini bakalan kehilangan satu kokoh nih gitu. Maksudnya kokoh sulung yang mungkin pikirannya ini bakalan jadi leader dalam satu keluarga selanjutnya gitu. Nah, tapi ternyata pas udah dijalanin malah bikin kita jadi lebih mandiri ya Cia. Dan lebih apa ya? Dia nggak benar-benar hilang, vanish kayak push gitu. Tapi tetap masih ada gitu. Dan malah jadi kayak selalu mengingatkan kita untuk lebih nggak meninggalkan Tuhan. Jadi kita misalnya udah sibuk nih dengan dunia pekerjaan, dunia perkantoran, dunia entertainment atau dunia apa gitu, yang mungkin dewasa ini begitu banyak cobaan dan kayak mungkin ada kayak dunia malam atau seperti kayak banyak lah kayak apa pacaran nggak sehat lah atau gimana. Tapi karena kebetulan kita ada kokoh, itu juga membantu kita untuk tetap terus di jalan yang benar. Sekarang Cici. Oke, lebih ke yang gas, cobain aja. Kalau misalnya emang kalian mau coba untuk masuk ke dunia yang dunia yang dengan seminari apa segala macam, terus misalnya ada yang kokonya atau adeknya terpanggil untuk masuk ke seminari dan lain-lain, cobain, jangan dihalangi. Suruh cobain dulu aja. Tadi kan Koko udah bilang, Romo udah bilang katanya dicobain dulu aja. Kalau misalnya memang ada panggilan, siapa tahu spark itu semakin besar ketika perjalanan dunia seminarinya juga. Didukung aja, didoain terus ya pokoknya gak rugi kok. Oke, itu aja. Oke, terima kasih Ben. Terima kasih. Nah, Oke, sekarang kita closing aja ya. Jadinya intinya tuh dari sharing dari Romo Bernard, kemudian dari Bernika, kemudian Beatrice. Intinya tuh kalau misalnya pelayanan itu secara overall tuh kita nggak bisa sendirian gitu. Dukungan dari sekeliling kita juga dibutuhkan. Dan juga kita sendiri yang merasakan panggilan itu, ada baiknya kita sering-sering berdoa juga kepada Tuhan, minta semacam dibukakan jalan ya bahasanya ya. Terus apa namanya kayak minta tolong supportnya panggilan iman dan lain sebagainya, tapi tidak juga dipaksakan juga gitu. Lihat panggilannya di mana, ya nggak usah jauh-jauh jadi Romo ataupun gimana. Kalau misalnya mau menjadi anggota dari OMK pun juga bisa gitu. Itu juga bagian dari pelayanan. BTW ngomong-ngomong soal pelayanan nih, kita juga tanggal 21 itu ada minggu panggilan. 21 itu ada minggu panggilan. Minggu panggilan. 21 ada mana sih kameranya? Ada minggu panggilan, teman-teman jangan lupa datang jam berapa? 8:30 pagi.
nggak cuman ada misa aja, tapi juga habis itu akan ada expo panggilan. Nah, Iya. di situ nanti ada stand-stand gitu ya dari kongregasi-kongregasi, dari kategorial. Jadi teman-teman sayang banget kalau nggak ikut, terutama Betul. apalagi teman-teman penasaran tentang panggilan. Jadi bisa datang, tanya-tanya langsung, terus cari tahu kira-kira mana yang cocok, masuk. Oke? Nah, terus Menggebu-gebu sekali ya. itu tanggal 27 ya, tanggal 27 itu ada Joker. Jadi teman-teman bisa ikut. Kita akan seru-seruan bareng sama OMK dan juga sama romo-romo kita tercinta yang akan ikut. Betul hadir, sekali. ya. Pasti hadir. Tak lupa juga sponsor kita yang telah siap sedia mendukung acara Cucupi episode kali ini. Fruyo. Makasih banyak atas pendukungnya. Fruyo Hai. dan juga cath.idn. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video ini apabila video ini sangat inspiratif untuk kalian. Saya Gedi dan juga rekan saya Cliff. ya. Kita dari Cucupi pamit dulu. Terima kasih. Bye bye. Apa kita masuk? Oke. Bye bye. Bye-bye. Fruyo. Cucupi, cuap-cuap happy Wilhelm Santo Laurentius. Ada. Oh, mana? Oh, gitu. Jadi mau surprise tapi gagal. Aduh. Ngopi dulu. Oke, ngopi dulu. Kita ngomong dulu ya, guys. Ini mungkin terakhir pesan ya buat mungkin audiens kita. audiens saudara-saudari calon-calon yang mau masuk seminari. Mana sih kameranya? Yang ini. Iya. Oh, ya wes. Iya. Jadi yang mana liatnya? Nah, ini. Oh, yang itu. Yang ini. Oh, yang ini. Hei kamu. Oke. Iya. Mau apa nih? Gue lupa. Kebetulan kita ada Koko itu juga membantu kita untuk tetap terus di jalan yang benar. Ngerem lagi. Harus cari tahu kira-kira mana yang cocok masuk, oke? Nah, terus menggebu-gebu sekali ya. Terus tanggal 27 ya, tanggal 27 itu ada Joker. Temanya apa? Legio Maria. Belum ada. Oh, oke. Ada Joker? Bukan ya? Ya, Ulang. nanti di-cut. Dunia seminarinya juga. Terus, waduh, sabar. Bentar lagi selesai kok. Iya. Sorry.